Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Saya sekalian membalas para pendukungmu yang mau tangkap saya tentang kata-kata endasmu itu. Ya, kenapa? Kalau pendukungmu mau tangkap saya, tangkap dulu noh yang ngomong endasmu, matamu, ya monyet-monyet, monyet-monyet maling, dablek. Ada nggak sih pemimpin yang lainnya itu pernah ngomong nggak? Soeharto aja contohnya, seotoriter apa sih Soeharto? Nggak pernah dia bilang akan kucekik kau, nggak ada. Ya nggak ada. Ini pertanda apa ini? Ya ngomong sama teori beda, kadang-kadang diputar. Hai para pengusaha, kalau kamu curang kepada rakyat, petani dan sebagainya, akan kalau itu namanya mencekik, kalau nggak aku cekik kau. Yaitu teori sama yang namanya fakta di lapangan beda. Ya, Bapak itu kalau pidato teorinya begitu, tapi fakta di lapangan diputar balik. Kalau ada orang komentar yang seperti itu, suruh tangkap endasmu, ngomong endasmu aja, suruh tangkap. Siapa sih yang ngajarin rakyat ini ngomong endasmu, ngomong monyet-monyet, ngomong dablek? Itu ada nggak sih pemimpin di dunia ini yang ngomong seperti itu? Presiden Prabowo Subianto geram terhadap maling-maling dan koruptor di Indonesia. Saking geramnya, Prabowo menyebut mereka ndablek. Ia juga menegaskan istilah ndablek tersebut ditujukan untuk maling-maling. Ia bahkan tidak ragu menyebut maling dengan istilah monyet. Kenapa Presiden nggak boleh bilang ndablek? Ndablek itu monyet-monyet, maling-maling itu ndablek. Nggak sadar-sadar, kata Prabowo di Kongres Muslimat NU di Jatim International Expo Surabaya, Jawa Timur. Prabowo kemudian memberikan keyakinan bahwa ia akan membela kepentingan rakyat. Ia juga menyampaikan pemerintahan yang ia pimpin tidak ragu-ragu untuk membela rakyat. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum, kata Prabowo. Sebelumnya dalam pidato yang sama, Prabowo meminta jajaran pemerintahan untuk berani menegakkan kebenaran. Prabowo menegaskan dirinya memang selalu mengajak kebaikan dan melakukan pendekatan kerukunan, tetapi cara itu tidak berlaku untuk menghadapi para maling koruptor. Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling enggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan, saya mau mendekati dengan baik, kata Prabowo. Prabowo kemudian menyoroti koruptor yang juga tidak mengembalikan uang yang mereka curi dari rakyat. Padahal Prabowo sudah memberikan kesempatan dalam 100 hari pemerintahan agar mereka bersih-bersih diri. Saya katakan sudah 100 hari mbok, sadar mbok, bersihkan diri ya kan, hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok, kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang enggak malu, tapi mbok ya kembaliin, ujar Prabowo. Ya, kira-kira double Trump itu, double Trump. Ya orang seganas itu gitu. Pernah nggak sih dia ngomong endasmu, matamu gitu? Ada nggak? Nggak ada perasaan dia ngomong-ngomong kayak begitu. Ya, saya kurang meyakinkan ini apa namanya keyakinannya. Ya, keyakinannya itu saya meragukan. Kenapa? Manusia jadi pemimpin kok mengajari masyarakatnya, ya rakyatnya endasmu, matamu, monyet-monyet maling. Omongannya tuh nggak ada yang halus sedikit ya untuk menyampaikan kata-kata. Orang tuh Pak, kalau menyampaikan yang namanya kepada menteri, terutama menteri pertanian ya, menteri pertanian ya, ojo ngomong begitulah. Sidang darurat itu menteri pertanian, sidak, turun ke lapangan. Ya disidak, mana pengeluaran, pendapatan, hasil dari pertanian, hasil jual gabah ya.
impor berapa, yang dimasukkan ke dalam negeri berapa, laba-laba berapa, semuanya itu harus disidak. Seharusnya teori doang ngomongnya, ya tak? Betul nggak? Teori aja. Nyata-nyata di lapangan apa yang disampaikan di pidato, sampai yang namanya Zulkifli Hasan dan yang namanya Bahlil itu ngakak-ngakak, dibilangin monyet itu tadi, ya, itu fakta yang sebenarnya beda, diputar balik justru. Rakyat yang protes dimonyet-monyetin, dibego-begoin, ditolol-tololin, itu nyata-nyata, ya. Itu fakta yang di lapangan, beda sama yang Bapak manis-manis di mulut. Kalau pidato seperti ini beda kenyataannya, Pak. Teori sama fakta yang di lapangan itu beda, ya kan? Kalau menyampaikan kepada rakyat, kalau nggak tawuran itu nggak seru, selalu berseteru dengan rakyat. Terus undang-undang TNI disahkan. Nah, kalau Anda nggak kuat menghadapi rakyat, TNI gitu turun. Aduh, pusing tahu nggak rakyat, ya, dengan pidato-pidato omong kosong ini. Fakta di lapangan sama teori omong pidatomu itu beda. Kenapa rakyat kritik? Nyata kenyataan itu. Kalau memang Bapak itu perhatian terhadap masyarakat yang bertani-tani, panggil itu Menteri Pertaniannya. Pengeluaran pupuk berapa, mana ininya, dioplos atau enggak, harus diawasi. Jangan membentuk badan pengawas doang, ngawas duit masuk, ya. Lembaga ini dibentuk, termasuk KPK-nya. Tapi KPK juga berpihak kepada orang-orang yang teori aja ngomongnya itu. Betul apa benar? Terus kemudian kata-kata endasmu, saya bilang endasmu itu berasal dari siapa? Makanya rakyat bisa ngomong endasmu matamu, ya kan? Itu kenapa mesti ditangkap? Coba kalau santun, ya, boleh maling asal santun, boleh korupsi asal santun, ya kan gitu. Yang penting santun, ya kan? Nggak mungkin rakyat balas balik endasmu matamu itu. Monyet segala macam disebut itu nggak ada. Itu perilaku seorang pemimpin loh, seorang pemimpin. Perilaku seorang pemimpin itu ditirukan sama masyarakatnya. Ucapan-ucapan pemimpin itu beda. Fakta di lapangannya sama yang dipidatokan beda. Kalau benar-benar mau menanggulangi ya masyarakat kecil, terutama petani, ya Pak, ya panggil tuh Menteri Pertaniannya, Menteri Koperasinya, dipanggil. Jangan tertutup terus. Giliran tertutup senyum, bebas begitu aja. Tuh Kementan sebelumnya korupsinya banyak. Mana kabarnya? Nggak ada kan? Mana kelanjutannya Kementan? Mana kelanjutannya? Soal korupsi Kementan nggak ada. Makanya saya bilang fakta sama omongnya itu beda, ya. Teorinya itu sama, kenyataan real di lapangan itu beda jauh, Pak, beda jauh. Kenapa rakyat berani kritik itu? Fakta sebenarnya di lapangan beda. Saran kami, kalau benar-benar mau nanggulangi para petani, para tengkulak, turun. Panggil itu Menteri Pertaniannya, panggil itu Menteri Koperasinya. KUD, kalau dulu Koperasi Unit Desa, ya, untuk membantu, ya, per tahun itu dapat dana berapa. Ini mah boro-boro ngomong doang segede langit. Kalau ada rakyat kritik ya timbul lah kata-kata cekik lah, apalah. Pemimpin model begini ngalahin omongan siapa ini? Nggak jadi panutan seorang pemimpin. Ndasmu matamu, ya, segala dablek segala macam disebut. Pidato di umum loh, pidato itu di umum. Nyata saya omongin itu, kenyataan saya omongin itu, ya. Kami ngoceh-ngoceh, ini kenyataan. Fakta yang di lapangan sama teori omongan itu beda jauh, ya. Nggak fungsi kalau yang di lapangan. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah dana bos, masalah PIP teratasi semua, madet semua. Makanya karena perangkat-perangkat desa udah dijanjiin ini kan, makanya diam kicep. Masalah dana bos, masalah dana yang namanya PIP,
Udah gitu PKH, penerima-penerima apa namanya yang wajib, ya kan? Nggak ada yang disidak, terhenti semua. Karena perangkat-perangkat desa diajukan kan memilih sampean kan kemarin, ya kan begitu Pak. Ya, jangan suka ancam-ancam rakyat Indonesia deh. Ya, pendukung-pendukungnya juga tangkap orang ini ya mengenai kata-kata ndasmu. Kata-kata ndasmu, matamu tuh dari mana awalnya? Di sini aja harus waras rakyat Indonesia. Nggak mau dikritik. Fakta yang sebenarnya di lapangan beda sama yang diomongin di situ, omon-omon. Salam waras saja. Indonesia segera hancur.